warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, apakah kalian tahu ibu kota Brunei Darussalam adalah Bandar Sri Begawan? Pemerintahan Brunei adalah Kesultanan. Brunei Darussalam menggunakan bahasa Melayu loh, adapun bahasa lain seperti Inggris dan Tiongkok. Penduduk Brunei Darussalam bermayoritas Islam, adapun Buddha dan Kristen. Oh ya, kalian tahu nggak? Penduduk Brunei Darussalam ada 0,4 juta jiwa dan bermata uang dolar Brunei. Apakah kalian tahu lagu kebangsaan Brunei Darussalam? Lagu kebangsaan Brunei Darussalam adalah Allah Peliharakan Sultan. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984. Keadaan alam, letak negara dan batas negara. Negara Brunei Darussalam terletak pada 4 Celsius RU, 6 Celsius RU, dan negara 114 BT, 114 Celsius BT, 115 Celsius BT. Negara Brunei Darussalam terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat dan timur. Bagian barat terdiri atas dua daerah, yaitu daerah Kutong, Bece Laut, dan Brunei. Bagian timur adalah daerah Tumbutong. Iklim Brunei memiliki iklim tropis, temperatur dan kelembapan. Udara di Brunei cukup tinggi. Rata-rata temperatur harian Brunei Darussalam antara 24 derajat sampai 30 derajat Celcius. Curah hujan yang terjadi di berkisar antara 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. Tentang alam, pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas, dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei pada bagian selatan, relatif kasar, dan bukit-bukit serta berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Di bagian wilayah Brunei terdapat aliran Sungai Barang. Jumlah penduduk Brunei tahun 2015 berjumlah 0,4 juta jiwa dengan kepadatan 9.796 jiwa. Angka kelahiran 17 dan angka kematian 3 per 1000 penduduk. Jumlah penduduk 0,1%, setengah dari keseluruhan penduduk adalah orang Melayu. Etnis terbesar kedua adalah Tionghoa, dan sisanya pendatang yang diperkirakan berasal dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan Dayak. Bahasa dan agama. Bahasa resmi penduduk Brunei adalah Melayu, juga bahasa Inggris dan Tiongkok sebagai bahasa kedua. Lebih dari 60% penduduk Brunei memeluk agama Islam. Sudah sejak dahulu Brunei merupakan kerajaan Islam. Mulai tahun 1984 Brunei menjadi kesultanan yang dipimpin oleh seseorang sultan. Perekonomian. Kegiatan perekonomian Brunei sebagian besar dilopang dari hasil minyak dan gas bumi. Tahun 1984 Brunei resmi bergabung dengan ASEAN sebagai kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama internasional diikuti oleh Brunei Darussalam Adalah World Trade Organization, Asia Pacific Economic Cooperation, Organization of Petroleum Exporting, dan Organisasi Konferensi Islam. Hai, perkenalkan, nama saya Cindy Tiara Sabri. Saya akan menjelaskan tentang identitas negara Filipina. Negara Filipina memiliki nama resmi, yaitu Republik Filipina. Ibu kota negara Filipina adalah Manila. Pemerintahannya adalah Republik. Badan nasionalnya adalah Dewan Nasional. Jumlah penduduk pada saat 2015 di negara Filipina sebanyak 103 juta jiwa. Bahasa yang digunakan negara Filipina yaitu Filipino atau Tagalog resmi, Bugis resmi, dan lain-lain. Agama yang ada di negara Filipina yaitu Katolik Roma, Protestan, Islam, dan Buddha. Perkenalkan, nama saya Janaka. Saya akan menjelaskan tentang alam di negara Filipina. Tentang alam negara Filipina hampir seluruh dipenuhi dengan pegunungan, pesisir landai, dan sangat sempit. Titik terendah terletak di Paris atau kolom laut dengan kedalaman 10.539 meter. Sedangkan titik tertingginya terletak di Gunung Apo dengan kedalaman 2.954 meter di atas permukaan laut. Halo guys, perkenalkan, nama saya Intan. Saya akan menjelaskan tentang perekonomian di negara Filipina. Pada umumnya, pertumbuhan ekonomi di negara Filipina pada tahun 2015 besar 6,2%.
Di rakyat di Filipina masih banyak yang mengandalkan bidang pertanian. Namun, seiring kemajuannya teknologi dan sumber daya manusia telah terjadi pergeseran yang tercermin dari meningkatnya sektor industri Filipina. Perkenalkan, nama saya Adika. Saya akan menjelaskan tentang iklim di negara Filipina. Iklim di Filipina pada umumnya tropis basah dengan suhu udara antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dan curah hujan yang terjadi antara 1.275 derajat milimeter sampai 5.000 milimeter per tahun. Halo guys, saya Rifan. Saya di sini akan menjelaskan kerjasama apa saja di antara negara Indonesia dan Filipina. Negara Filipina dan Indonesia sudah menjalani hubungan perdagangan sudah cukup lama. Contohnya Indonesia mengekspor minyak bumi, biji, besi, dan baja. Sementara itu di negara Filipina biji, gula, kopra, dan baja. Hai, Wijayanto dari kelas 8 yang ingin menggunakan sumber daya alam. Sumber daya alam yaitu sumber daya alam yang terdapat di Filipina adalah kayu, minyak bumi, perak, emas. Sedangkan hasil pertanian adalah padi, jagung, kelapa, tebu, pisang. Apa kalian sudah mengetahui tentang negara Kamboja? Apa kalian juga sudah mengetahui tentang identitas negara, keadaan alam, penduduk, perekonomian, sumber daya alam, dan kerjasama? Jika belum, kita belajar bersama-sama. Saya akan menjelaskan tentang identitas negara. Yang pertama, nama resmi negara Kamboja yaitu Republik Rakyat Kampuchea. Yang kedua, ibu kota negara Kamboja yaitu Phnom Penh. Yang ketiga adalah pemerintahan negara Kamboja yaitu Republik Komunis. Yang keempat, kepala negara Kamboja yaitu presiden atau dewan negara. Yang kelima, kepala pemerintahan negara Kamboja yaitu dewan menteri atau perdana menteri. Yang keenam, badan legislatif yaitu Majelis Nasional. Yang ketujuh, penduduk pada tahun 2015 di Kamboja yaitu 15,4 juta jiwa. Yang ke-8 yaitu bahasa yang di Kamboja yaitu bahasa Timur atau resmi dan Perancis. 9 negara yang ada di Kamboja yaitu Buddha Theravada. Yang ke-10 rakyat yang ada di Kamboja yaitu rakyat Kampuchea atau Kamboja. Yang terakhir itu mata uang Kamboja adalah ring. Nah, kalian sudah mengetahui kan tentang identitas negara? Nah, sekarang saya persilakan kepada Putri untuk menjelaskan letak dan batas negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang letak dan batas negara Kamboja. Letak dan batas negara Kamboja terletak pada 10 lintang utara sampai 15 lintang utara dan 102 bujur timur sampai 108 bujur timur. Kamboja mempunyai wilayah seluas 1081.300 km. Batas wilayah Kamboja diantaranya utara negara Thailand, timur Vietnam, selatan Laut Cina, selatan Teluk Siam, barat Thailand. Sekarang kalian sudah mengetahui kan tentang keadaan alam, tentang letak dan batas negara. Sekarang saya persilakan untuk Brunei untuk menyampaikan tentang iklim negara Kamboja. Di sini saya akan menjelaskan tentang iklim negara Kamboja. Kamboja beriklim tropis muson tiupan angin muson barat daya menyebabkan daerah ini banyak menerima curah hujan. Daerah pegunungan Elephant dan pegunungan Cardamom Elephant menerima curah hujan sampai dengan 300 mm per tahun. Apakah kalian sudah mengetahui tentang alam di negara Kamboja? Jika belum, mari kita belajar bersama-sama. Di sini saya akan menjelaskan tentang alam di negara Kamboja. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang bentang alam di negara Kamboja. Sungai Mekong merupakan sungai terpenting di Kamboja dan utara selatan sepanjang 500 km. Sekarang kita belajar mengenai penduduk di negara Kamboja. Pada kalian saya persilakan untuk mempresentasikan tentang penduduk di negara Kamboja tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penduduk di negara Kamboja. Jumlah penduduk sedikit di Asia Tenggara, yakni
kelompok penduduk dominan Kamboja adalah etnis Khmer, sekitar 85% jumlah penduduk Kamboja. Apakah kalian sudah mengetahui tentang perekonomian di negara Kamboja? Jika belum, saya tidak dapat penjelasan dari virus untuk lebih memahaminya. Jadi saya akan menjelaskan tentang perekonomian yang ada di negara Kamboja. Mata pencarian bidang pertanian pada industri, semua industri kayu dan industri rokok. Apakah kalian tahu sumber daya alam di negara Kamboja? Di sini akan dijelaskan dan disusun baik teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam paling dominan pertanian sebelum perang meletus Kamboja mengekspor beras. Di sini yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kerjasama di negara Kamboja. Kerjasama yang diikuti oleh negara Kamboja yaitu melalui badan-badan PBB seperti ILO, UNESCO, WHO, serta forum kerja sama lain yang dilakukan dengan sesuatu negara atau BITERA. ASEAN adalah organisasi regional yang diikuti sementara organisasi internasional diantaranya SCAD, LAEA, IDA, BRD, IEC, dan organisasi lainnya. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui kan isi tentang negara Kamboja? Sekarang saya mewakili kelompok 1 akan mengundurkan diri. Semoga dapat menjadi referensi belajar ilmu pengetahuan sosial untuk kegiatan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Tasya. Tahukah kamu bahwa nama resmi negara Laos adalah Republik Demokratik Rakyat Laos dan ibu kotanya adalah Vientiane. Jumlah penduduk di tahun 2015 yaitu sekitar 6,9 juta jiwa. Saya di sini akan menjelaskan tentang keadaan alam, letak dan batas. Letak astronomis Laos yaitu 14 derajat lintang utara dan 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah barat berbatasan dengan Thailand dan Burma, sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok dan Vietnam, sebelah timur berbatasan dengan Vietnam dan sebelah selatan berbatasan dengan Kamboja. Iklim Laos beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26 derajat Celcius pada bagian utara dan 28 derajat Celcius pada bagian selatan. Laos memiliki 3 musim, yaitu 1 musim hujan yang panas terjadi antara bulan Juni sampai bulan Oktober pada saat adanya pengaruh angin musim barat daya yang datang keduanya itu. 2. Musim kemarau yang terjadi antara bulan November sampai bulan Februari pada saat angin bertiup dari arah timur laut. 3. Musim pancaroba yang kering dan panas terjadi antara bulan Maret sampai bulan Mei pada saat peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Saya akan menjelaskan tentang bentang alam Laos. Laos adalah negara pegunungan dengan kawasan tropis yang belum terjamah. Hanya 5% lahan mereka cocok untuk pertanian. Namun lahan yang 5% itu menyediakan sampai 80% lapangan kerja. Laos memiliki luas wilayah kurang lebih 236.804 km persegi. Saya akan menjelaskan penduduk Laos adalah salah satu dari beberapa negara yang masih terkonsentrasi di dunia. Penduduk Laos pada tahun 2015 adalah 6,9 jiwa dengan pertumbuhan minus 0,3% per tahunnya. Per tahunnya kurang lebih 50%, 2% Kristen, dan lain-lainnya mencapai 6% bahasa nasional yang digunakan yaitu bahasa Laos. Adapun bahasa keduanya yaitu bahasa Vietnam, Inggris, dan Prancis. Etnis bahasa yang banyak digunakan adalah bahasa Laos dengan 60% suku gunung, 35% dan suku lainnya. Hanya 5% orang Laos banyak yang tinggal di dataran rendah di pinggir sungai. Orang Melayu dan Yao keturunan dari Tiongkok bagian selatan banyak yang tinggal di daerah pegunungan dan memanfaatkan untuk pertanian dan sistem tambang bakar. Hampir 40% penduduk Laos masih membutuhkan huruf. Saya akan menjelaskan pertanian merupakan kegiatan ekonomi yang menyerap lebih dari 72% tenaga kerja. Luas pertanian tambah 930 km dan dimanfaatkan budaya tanam padi. GDP Laos mencapai angka 12,4
4040. Saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Sumber daya petani Laos telah mengalami penurunan secara signifikan. Di perkiraan Laos hingga memiliki luasan hutan 130 km. Dari jumlah itu 70 km saja yang memiliki nilai jual. Sumber daya yang menjadi andalan Laos hampir sama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, yaitu juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi divisi negara lain. Saya akan menjelaskan kerjasama. Dalam tata pergaulan dengan negara lain, Laos banyak melakukan kerjasama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, seperti ekspor dan impor. Di lain pihak, kerjasama yang dilakukan Laos juga sudah lebih berkembang dalam bidang-bidang lain, baik di level regional maupun internasional. Sebagai anggota ASEAN, Laos turut aktif dalam kegiatan kerjasama tersebut, misalnya KKT ASEAN ke-10 yang dilaksanakan di Vientiane. Beberapa organisasi internasional yang diikuti Laos, diantaranya ASM, FAO, IBRD. Halo guys, apakah kalian tahu bahwa ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur? Malaysia menggunakan bahasa Melayu loh. Adapun bahasa lain seperti Cina, Tamil, dan Inggris. Secara geografis, Malaysia berbatasan dengan lautan Cina, dengan Indonesia, selatan Indonesia, selatan Singapura, selatan Malaka, dan Thailand. Malaysia terletak di antara 1 derajat lintas utara, 7 derajat lintas selatan, dan antara 100 bujur timur, 120 bujur timur. Sama dengan Indonesia, Malaysia beriklim tropis ya. Oh ya, curah hujan di Malaysia sangat tinggi dengan rata-rata 260 sampai 800 mm. Berdasarkan pembagian daerah, Malaysia dibagi menjadi daerah yang berada di 2 pulau yang berbeda. Malaysia Barat terletak di semenanjung Malaka Asia. Malaysia Timur terletak. Secara geografis, Malaysia kan dibagi menjadi 2. Di Malaysia Barat terdapat beberapa wilayah, yaitu Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Perak, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, dan Malaka. Sedangkan di Malaysia Timur terdapat 2 wilayah, yaitu Sarawak dan Sabah. Sangat berbeda ya dengan Malaysia Barat, karena Malaysia Timur hanya memiliki 2, sedangkan Malaysia Barat terdapat 11 negara kesultanan. Malaysia mempunyai 30,8% jiwa dengan pertumbuhan 0,3%, setengah persen. Populasi Malaysia beragama Islam loh, dan Buddha 12%. Kepercayaan Tiongkok 7%. Perekonomian utama Malaysia juga banyak bergantung pada hasil pertanian. Lebih dari separuh penduduk Malaysia bekerja di bidang pertanian. Sedangkan penjualan barang adalah tambang, minyak, dan gas. Sumber daya alam sama seperti negara-negara sebelumnya, Malaysia memiliki lahan pertanian dan perkebunan seperti hutan yang cukup luas. Hasil pertanian terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti padi dan sayur mayur. Audio Jungle.